Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahman, dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, tahun ajaran 2025-2026. Di sini saya memaparkan tugas UAS, yaitu mata kuliah pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang saya jelaskan dan saya sampaikan. Mungkin yang pertama itu jelaskan istilah dari gangguan penglihatan anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi poin pertama, gangguan penglihatan adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam melihat dengan jelas. Ini bisa terjadi pada berbagai tingkat, mulai dari kesulitan melihat jauh, dekat, atau bahkan tidak bisa melihat sama sekali, yaitu mengalami kebutaan. Berikut adalah beberapa penjelasan yang lebih sederhana untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu poin pertama, penglihatan normal. Ketika kita melihat sesuatu dengan jelas, kita bisa mengenali bentuk, warna, dan detailnya. Yang kedua, gangguan penglihatan. Ini terjadi ketika mata tidak bisa melihat dengan baik. Misalnya, jika sesuatu terlihat kabur atau tidak bisa dilihat sama sekali. Itu misalnya ya. Yang ketiga, jenis-jenis gangguan. Poin pertama itu rabun jauh, kesulitan melihat benda-benda yang jauh. Poin kedua, rabun dekat, kesulitan melihat benda-benda yang dekat. Yang ketiga, buta warna, tidak bisa membedakan berapa warna yang dia lihat. Poin yang keempat, buta total, tidak bisa melihat sama sekali, yaitu contoh seperti warna, tulisan, dan mainan. Nah, jadi mengapa ini bisa terjadi? Gangguan penglihatan itu bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti faktor genetik, cedera, atau penyakit. Poin yang kelima, cara mengatasi. Beberapa orang mungkin perlu menggunakan kacamata atau alat bantu penglihatan lainnya, seperti diulang lagi kacamata dan kaca pembesar. Nah, di sini penting untuk diingat bahwa meskipun seorang memiliki gangguan penglihatan, mereka tetap bisa belajar dan berinteraksi dengan cara yang berbeda. Mungkin saya lanjutkan kembali. Di sini ada beberapa ciri-ciri gangguan penglihatan, yaitu berikut ini adalah beberapa ciri-ciri gangguan penglihatan yang dapat dikenali, yang disarankan oleh para ahli. Yang pertama atau nomor satu itu kesulitan melihat jauh dan dekat. Poin-poinnya adalah anak sering mengeluh tidak bisa melihat tulisan di papan tulis atau objek yang berbeda. Yang kedua, menyipitkan mata seperti ini. Anak sering menyipitkan mata atau memiringkan kepala saat mencoba melihat sesuatu yang dia ingin lihat. Menghampiri objek. Contoh, dia menghampiri objek jenis kayak benda hidup atau mainan. Anak cenderung mendekati benda objek untuk melihatnya dengan lebih jelas, yaitu kurang jelas
ya yang disebut dengan rabun dekat atau rabun jauh. Poin yang keempat, mengeluh tentang nyeri dan ketidaknyamanan. Poinnya adalah anak mungkin mengeluh tentang sakit kepala yang berefek matanya lelah, mungkin mengantuk, atau ketidaknyamanan saat melihat. Poin kelima, kesulitan dalam membedakan warna. Contoh, dia melihat warna kuning ternyata dilihatnya merah. Nah, seperti itu. Anak mungkin kesulitan membedakan warna tertentu atau sering bingung dengan warna-warna yang mirip atau sama. Yang keenam, berkurangnya minat pada kegiatan visual. Contohnya, anak mungkin kurang tertarik pada membaca, menggambar, atau permainan yang melibatkan penglihatan mereka. Poin yang ketujuh, perubahan dalam perilaku, yaitu anak mungkin menjadi lebih mudah frustasi atau menunjukkan perilaku menghindar saat melakukan kegiatan yang melibatkan penglihatan. Poin yang kedelapan, keterlambatan dalam perkembangan, yaitu anak mungkin mengalami keterlambatan dalam keterampilan motorik, yaitu motorik halus yang memerlukan penglihatan yang baik seperti menulis atau menggambar. Di sini penting untuk melakukan pemeriksaan mata secara rutin untuk mendeteksi gangguan penglihatan sejak dini. Jadi untuk poin yang ketiga, yaitu pertanyaannya, di sini saya soalnya bagaimana penanganan terapi yang diberikan untuk anak dengan gangguan penglihatan. Di sini penanganan atau terapi untuk anak dengan gangguan penglihatan dapat bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahan gangguan tersebut. Berikut ini adalah beberapa penjelasan poin-poin pendekatan yang umum digunakan, yaitu yang pertama, pemeriksaan mata secara rutin, yaitu melakukan pemeriksaan mata secara teratur untuk mendeteksi gangguan sejak dini. Poin yang kedua, kacamata atau lensa kotak. Jika anak mengalami rabun jauh atau dekat, penggunaan kacamata atau lensa kotak dapat membantu memperbaiki penglihatan yang mereka tidak bisa melihat menjadi bisa, seperti itu. Yang ketiga, alat bantu penglihatan. Menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar, pembaca digital, atau perangkat teknologi lainnya untuk membantu anak melihat dengan lebih jelas dan lebih baik. Poin yang keempat, terapi visuoveral, yaitu terapi yang fokus pada pengembangan keterampilan visual seperti koordinasi mata dan tangan serta kemampuan pengamatan. Poin yang kelima, pelatihan mobilitas. Apa itu mobilitas? Yaitu mengajarkan teknik navigasi yang aman dan efektif untuk membantu anak bergerak dengan percaya diri di lingkungan mereka. Poin yang keenam, penyesuaian lingkungan, yaitu membuat lingkungan belajar yang ramah untuk anak seperti pencahayaan yang baik, kontras warna yang jelas, dan pengaturan tempat duduk yang sesuai biar mereka merasa nyaman. Poin yang ketujuh yaitu dukungan pendidikan khusus. Misalnya menggunakan metode pengajaran yang sesuai
seperti braille atau teknologi bantuan untuk mendukung pembelajaran anak. Itu ya poinnya. Yang kedelapan, konseling dan dukungan emosional, yaitu memberikan dukungan psikologis untuk membantu anak mengatasi frustasi dan kecemasan yang mungkin muncul akibat gangguan penglihatan tadi. Poin yang kesembilan, kerjasama dengan profesional, yaitu bekerja sama dengan dokter mata, terapis okupasi, dan guru spesial untuk merancang rencana perawatan yang komprehensif. Jadi di situ setiap anak itu unik. Jadi penting untuk menyesuaikan pendekatan ini dengan kebutuhan spesifik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas UAS pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.